Dampak buang sampah sembarangan bagi lingkungan wajib diperhatikan oleh warga Kota Padang. Sampah menjadi salah satu masalah lingkungan yang sampai saat ini masih sulit diatasi. Kita sebagai manusia adalah penghasil sampah. Namun, yang jadi masalah bukanlah sampahnya, melainkan perilaku orang yang membuang sampah tersebut tidak pada tempatnya. Kemasan makanan, puntung rokok, botol minuman bekas, hingga sisa makanan adalah sampah-sampah yang sering kita lihat berserakan di lingkungan. Awalnya mungkin memang tampak sedikit, namun jika dibiarkan dan akhirnya menumpuk, kebiasaan ini akan membawa dampak buruk bagi lingkungan kita. Membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan kita dan secara signifikan mengurangi penggunaan, kenikmatan, dan nilai tempat-tempat umum kita. Hal ini membuat lingkungan tampak kotor dan tidak terawat, dan membuat banyak orang jadi tidak. Tak hanya masalah kenyamanan dan keindahan, sampah yang dibuang di jalan, di sisi jalan, atau dimanapun, dapat tersapu atau terhempas ke sungai dan aliran air lainnya, mencemari tanah, saluran air, dan lingkungan yang ada di dalamnya. Dampak buang sampah sembarangan bukanlah hal yang bisa disepelekan. Karena sampah yang bertebaran inilah banjir bisa terjadi, kehidupan hewan terganggu, dan kesehatan manusia terancam. Dampak buang sampah sembarangan yang pertama adalah dapat menyebabkan kerusakan dan cedera fisik. Sampah dapat berisi benda-benda yang dapat membahayakan atau menyebabkan luka fisik pada manusia atau hewan, seperti jarum atau pecahan kaca. Melempar puntung rokok ke hutan juga dapat memicu kebakaran dan menghancurkan properti dan rumah di sekitar atau bahkan membunuh mereka yang terjebak dalam api. Saya Andri Septa, Wali Kota Padang, mengajak Bapak Ibu semua untuk memberikan komen ya buat channelnya One Ipin. Mudah-mudahan sukses sekali untuk One Ipin. Jumpa lagi dengan saya Firman One Ipin dalam channel YouTube Celoteh One Ipin. Bapak Ibu, pada hari ini saya tadi pagi pulang mengantarkan anak sekolah, kita berkeliling dan kita lihat ada sebuah penampakan di belakang pemandian teratai, yaitu jalan yang berada di belakang teratai itu, yang dekat kanal di Gor Agus Salim. Ada kawasan di mana kita lihat di kanan jalan itu, saat kita mau berkeliling kita melihat ada sampah lagi di sana. Ada 3 titik sampah. Artinya kalau saya melihat dinas terkait sudah maksimal maksudnya ketika dulu ada sampah di situ sudah dibersihkan. Hai everyone, saya Debbie sebagai Managing Director ETC dan juga VP International IMA Chapter Padang ingin mengajak Anda semuanya untuk like, subscribe, and share Celoteh One Ipin. So, stay tuned! Mereka sudah memasang merek jangan buang sampah. Hanya saja, ini kalau saya melihatnya adalah masyarakatnya lagi. Masyarakatnya yang tidak disiplin membuang sampah sembarangan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah Kota Padang, apalagi saat ini Padang bergoro lagi dengung-dengungkan ya, dan kita melihat bahwa ini perlu menjadikan solusi yang tepat terkait dengan tata kelola sampah. Bagaimana masyarakat Kota Padang tertib dalam membuang sampah. Jadi intinya, kalau kita mengandalkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang saja, ini tidak mungkin. Ini harus full support, artinya support full apa yang dilakukan oleh DLH itu oleh pemerintah di level mulai dari RT-nya di kawasan Gor Agus Salim, RW-nya, kemudian lurahnya, dan barangkali 3 itu yang berperan bagaimana mensosialisasikan, karena yang punya wilayah adalah orang-orang ini, jangan buang sampah sembarangan. Jelek kota kita dibuang sampah sembarangan. Itu ya, bagaimana edukasi kepada masyarakat itu sampai bahwa buang sampah sembarangan itu bisa dicerat oleh Perda Kota Padang. Nah, itu yang disampaikan, itu yang diedukasikan secara terus-menerus. Hey, assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua yang menjadi pemirsa Celoteh One Ipin. Jangan lupa
lakukan subscribe, like, and comment untuk Celoteh One Ipin. Sehingga ya masyarakat yang kedapatan ya membuang sampah sembarangan harus kasih sanksi tegas. Jadi memang seperti itu, memang untuk menyampaikan sebuah kebaikan ini harus berulang-ulang. Itu wajar saja, ada pro and kontra, wajar aja itu. Jadi intinya adalah hari ini mari kita satukan niat kita bagaimana Padang ini lebih bersih, lebih bagus, dan lebih maju ke depannya. Dan ini bukan tanggung jawab hanya pemerintah kota saja, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat. Barangkali juga mari kita ingatkan siapa yang buang sampah, jangan buang sampah kalau dia marah, ditegur saat buang sampah ya. Ini harus menjadi catatan kita juga. Apa yang dia marahkan? Dia salah buang sampah sembarangan, ya kan? Marah pula, ya kan? Ini harusnya dia malu bahwa jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini harus diperkuat dan juga memang harus menjadi habit, kebiasaan hidup bersih dari sampah. Apalagi saat ini kita lihat DBD sudah mulai mewabah ya, dan tentunya kita Kota Padang dan perlu hidup bersih ya. Bagaimana Kota Padang ini kita jalan dari ujung ke ujung tidak ada nampak sampah. Ini senang hati kita. Hanya itu kita yang bisa kita harapkan ya. Kalau Dinas Lingkungan Hidup sudah luar biasa kerjanya ya, sudah memaksimalkan, hanya saja harus disupport oleh pemerintah dimulai tingkat RT, RW, kelurahan. Ini yang harus, artinya kalau seandainya Pak Lurah 104 kelurahan yang ada di Kota Padang ini betul-betul bertanggung jawab dan mengacu kepada Perda Kota Padang terkait tata kelola sampah, yakin saya Kota Padang akan bersih. Ya memang harus tegas. Dalam aturan ini tidak ada istilah, dia kaya, dia boleh buang sampah sembarangan. Mana ada seperti itu aturannya. Ya, kalau lagu Rawa kan kok kayolah suram. Nah, itu lagu itu. Jadi intinya harus tegas dalam hal ini. Ya, sehingga Kota Padang itu bersih. Itu dalam satu sisi baru sampah. Ya, mungkin barangkali itu yang bisa kita sampaikan. Burung Rian Cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih.